Ya, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman Cordova, hari ini bertemu lagi dengan Miss Fitri. Betul teman-teman. Nah, kita akan belajar tematik. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 2. Betul, yaitu merawat hewan di sekitarku. Yuk teman-teman, sebelum kita ke pembelajaran, sebelum kita belajar menyimak video Miss Fitri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Yuk kita angkat tangan kita lalu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupakan untuk sarapan dulu sebelum kita belajar dan sholat duha dulu ya teman-teman sebelum belajar. Yuk sekarang kalau sudah selesai semua, kita ambil buku pembelajarannya ya. Kita buka ke subtema 2. Oke, baik teman-teman, sudah diambil buku tematiknya? Ya, jika sudah diambil, sekarang kita buka ya halaman 28. Nah, di sini kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu merawat hewan di sekitarku. Nah, teman-teman, sekarang Miss mau tanya nih sama kalian, bagaimana cara Nina merawat hewan di peliharaannya? Bagaimana teman-teman kira-kira? Ya, yang pertama yaitu memberi makan hewan secara teratur. Lalu apa? Ya, memandikan hewan, membersihkan kotorannya. Nah, itu termasuk cara-cara merawat hewan peliharaan. Nah, teman-teman kira-kira apa lagi nih cara yang biasa kamu lakukan untuk merawat hewan peliharaanmu di rumah? Coba ya isi di kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Oke, sekarang kita buka pembelajaran 1. Sekarang di situ, ayo teman-teman baca teks bacaan tentang cara merawat kucing. Ya, di halaman 29 ya teman-teman. Oke, sudah selesai dibaca? Ya, di situ ada bacaan tentang Nina yang mempunyai hewan peliharaan. Yaitu apa? Ya, yaitu kucing. Nah, kucing biasa dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Nah, berilah makanan yang tepat, misalkan ikan atau susu. Terus rawatlah kebersihan tubuhnya, beserta giginya, telinganya, kukunya. Nah, kucing itu tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Nah, sikat rambut kucing secara teratur. Paling tidak kalian memandikannya itu seminggu sekali ya, atau seminggu 2 kali teman-teman, agar kucingnya bersih. Betul. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah paham tentang bacaan tadi? Ya, teks bacaan tadi kira-kira penulisannya menggunakan huruf apa teman-teman? Ya, huruf tegak bersambung. Oke, coba dipelajari lagi ya tentang huruf tegak bersambung teman-teman. Sudah ada contohnya di subtema 1. Nah, oke, sekarang kalian bisa buka halaman 30. Di situ ada nomor 1 dan nomor 2 yang kalian harus isi. Yang pertama adalah lengkapi kalimat. Tadi kan kalian sudah membaca nih cara merawat kucing. Nah, di situ ada pertanyaannya, kalimat-kalimat yang harus kalian lengkapi. Nah, kalian lengkapi ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, sekarang coba lihat lagi. Kita memeragakan. Nah, ayo peragakan. Nina selalu bermain dengan si manis. Nama kucingnya Nina namanya si manis ya teman-teman, saat sepulang sekolah. Nah, si manis suka bermain mengejar benda. Nah, kucing itu sangat suka sekali teman-teman untuk mengejar benda-benda yang bisa berjalan. Misalkan kalian menjalankan mobil-mobilan atau bola yang kalian gelindingkan. Nah, itu kucing biasa mengejarnya. Nah, teman-teman, sekarang kita dapat menirukan gerakan hewan. Gerakan meniru hewan dapat dijadikan tarian yang indah juga, teman-teman. Nah, gerakan meniru hewan misalkan ada gerakan apa aja? Ya, mematuk, melompat, berlari, dan terbang. Nah, bagaimana sih cara menggerakkannya? Nah, di sini dapat kalian lihat ya. Gerakan kepala. Nah, gerakan kepala itu biasa
dilakukan hewan, yaitu kita dapat meniru burung saat mematuk, lalu menirukan ayam saat makan. Nah, di sini ya. Nih, gerakan kepalanya ke atas ke bawah. Lalu ada gerakan kaki, yaitu seperti kucing berlari. Jadi ada gerakan kombinasi dari kaki dan tangan. Lalu ada gerakan bebek berjalan. Nah, seperti apa sih bebek berjalan? Nah, seperti ini contohnya yang bisa kalian gerakan. Oke, sekarang di sini juga ada gerakan tangan. Gerakan tangan itu yang pertama meniru burung terbang. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini, teman-teman. Lalu meniru kupu-kupu terbang. Nah, tidak jauh beda ya saat meniru burung terbang dan kupu-kupu terbang. Seperti ini tangannya. Oke, sampai di sini paham? Oke, good. Nah, kalian bisa mencoba gerakan ini di rumah sambil sedikit-sedikit kalian berolahraga. Oke. Nah, sekarang teman-teman, jika sudah paham, coba sekarang buka lagi halaman selanjutnya ya. Yaitu kita akan mengamati sebuah atau mengenal sebuah timbangan. Timbangan itu untuk mengukur apa, teman-teman? Ya, mengukur berat benda. Di sini Nina memberi makan si manis dengan makanan kucing kemasan. Nah, setiap kali makan, Nina memberikan makanan kucingnya seberat 300 gram. Nah, sekarang coba teman-teman, Miss mau tanya sama kalian, kira-kira timbangan yang mana yang cocok untuk mengukur atau menghitung makanan dari makanan kemasan si kucing yang Nina punya? Yang mana, teman-teman? Ayo, coba dijawab ya di kolom komentar YouTube. Sekarang Miss juga mau tanya, di sini ada beberapa pertanyaan. Di manakah biasanya kamu melihat timbangan di atas? Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 timbangan. Di mana nih kira-kira kamu melihatnya? Apakah di pasar atau di supermarket atau di mana, teman-teman? Oke, sekarang di sini benda apakah yang biasanya ditimbang menggunakan jenis timbangan tersebut? Nah, kalau ini untuk mengukur apa kira-kira? Ya, mengukur tepung, seperti tepung dan bahan-bahan dapur lainnya, gula juga bisa nih pakai ini. Jadi ini adalah disebut dengan timbangan apa? Ya, di subtema 1 kita sudah belajar. Di sini ada timbangan dapur ya. Yang pertama ini disebut dengan timbangan dapur, dan yang ini timbangan duduk. Nah, timbangan ini biasanya apa? Biasanya digunakan untuk mengukur seperti cabai, terus bawang. Nah, nih bumbu-bumbu dapur lainnya. Kalau yang ini disebut dengan timbangan digital. Nah, ini biasa yang ada di supermarket. Ya, ini juga bisa biasanya tukang apa yang biasa memakai ini? Ya, tukang buah ya, biasanya memakai ini juga. Lalu ini disebut dengan timbangan, ya, timbangan berat badan. Biasanya kalau kalian mengukur, aduh berat aku berapa ya, itu bisa menggunakan timbangan berat badan ini. Nah, ini adalah jenis-jenis timbangan, jenis-jenis alat ukur yang biasa dipakai untuk mengukur berat. Oke, sampai tadi untuk pembelajaran 1 sudah paham, teman-teman? Ya. Jika sudah paham, sekarang kita buka lagi selanjutnya di pembelajaran 2. Yuk teman-teman, di sini ada pertanyaan nih untuk kalian. Sebelumnya, kalian baca dulu ya percakapan tentang Nina dan Adi. Nina di sini sedang memandikan si manis. Nah, si manis dimandikan menggunakan air hangat. Nina menjaga kebersihan si manis agar tidak mudah terkena penyakit. Adi ingin membantu Nina memandikan si manis juga. Nah, di sini ada percakapannya. Yang pertama, apa yang sedang Kak Nina lakukan? Lalu Nina menjawab, kakak sedang memandikan si manis, di badannya sudah kotor sekali. Lalu, apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak? Tentu saja boleh. Terima kasih Adi sudah mau membantu. Bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Nah, pertama-tama basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Lalu setelah itu beri sampo dan gosok perlahan. Nah, setelah bersih baru dibilas hingga busanya hilang. Nah, seperti ini ya teman-teman cara memandikan kucing. Nah, yang punya kucing nih di rumah bisa kalian contohkan atau bisa kalian lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita buka lagi halaman selanjutnya, yaitu halaman
35. Di sini bacalah contoh cerita tersebut di buku. Nah, kalian pertama suruh membaca dulu nih teman-teman. Cerita percakapan Adi dan Nina dapat ditulis menjadi cerita. Nah, ceritanya seperti ini. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nina mengajari Adi cara memandikan kucing. Mula-mula rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Lalu setelah itu rambut dicuci menggunakan sampo kucing. Setelah bersih, barulah dibilas dengan air bersih. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang cara menulis cerita. Nah, cara menulis cerita di situ sudah dicontohkan dengan cerita Nina yang memandikan si manis. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dari percakapan tadi, dari cerita yang sudah dibuat juga, ada huruf-huruf besar. Nah, huruf besar ini kenapa bisa ada di tengah-tengah, Miss? Bukannya huruf besar juga itu adanya hanya di awal. Nah, tidak ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat, di sini kalian harus ingat saat menulis, ingin membuat sebuah cerita, ingin menulis kalimat atau ingin membuat puisi. Nah, di sini huruf besar digunakan pada awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat, setiap awal pertama kali kalian menulis seperti ini, kalian menggunakan huruf besar. Lalu yang kedua, cirinya huruf besar digunakan pada nama hari. Nah, misalkan ada hari Senin, Selasa, Rabu, di tengah-tengah cerita itu kalian menggunakan huruf besar seperti cerita yang tadi. Di situ ada hari Minggu. Nah, di situ harusnya hurufnya besar ya, teman-teman ya. Nah, kayak hari Minggu kemarin, nah di situ ada tuh M-nya huruf besar. Nah, lalu huruf besar digunakan pada nama orang. Nah, tadi di cerita tadi nama Nina dan nama Adi adanya di tengah-tengah juga ada. Nah, di situ kalian bisa menuliskannya dengan huruf besar. Nah, jadi setiap kalian ingin membuat cerita, itu kalian perhatikan 3 ini. Yang pertama, huruf besarnya di awal kalimat. Yang kedua, saat menemukan nama hari atau bulan atau tahun, di situ kalian digunakan juga huruf besar. Lalu yang ketiga, kalau kalian menemukan atau ingin menulis nama orang di tengah-tengah kalimat, itu bisa menggunakan huruf besar juga. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Ikut kalau sudah paham. Sekarang kita mengamati lagi. Tadi setelah memandikan kucing, Nina bersiap ke rumah Deli. Nina dan Deli akan mengerjakan tugas sekolah. Mereka mengerjakan tugas dengan baik. Nah, teman-teman, Miss mau tanya sebelumnya, kalau mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan benar, itu adalah contoh sikap yang patuh kepada tata tertib sekolah atau tidak ya teman-teman ya? Ya, betul sekali. Itu adalah contoh sikap yang patuh terhadap tata tertib di sekolah. Oke. Sekarang kalian bisa lihat di sini apa saja sih contohnya sikap tertib di sekolah. Yang pertama, menyimak penjelasan guru. Nah, jadi saat Miss menjelaskan, jika di kelas itu tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh asik sendiri. Kalian lebih baik memperhatikan agar apa? Agar pelajaran yang guru sampaikan itu bisa kalian terima. Nah, sekarang di sini ada berdiskusi dengan tertib. Nah, berdiskusi ini seperti kerja kelompok ya. Kerja kelompok, kalian ingin membuat sesuatu, kalian kerja kelompok, yaitu dikerjain bareng-bareng. Tidak ada yang berantem. Jika berbeda pendapat, tidak berselisih. Nah, itu disebut dengan berdiskusi dengan tertib. Itu merupakan contoh dari sikap yang tertib di sekolah. Oke, selanjutnya, selain ada sikap tertib, pasti ada sikap yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung, sikap yang tidak tertib. Nah, yang pertama di sini contohnya ada mengganggu teman yang sedang belajar. Nih, di sini ada yang gangguin Made nih. Made, apa kamu sudah membaca komik terbaru? Nah, ini saat guru menjelaskan, tiba-tiba Made digangguin saat mendengarkan penjelasan guru. Di situ saat Made sedang belajar, Made digangguin dengan percakapan
Ya, temannya bertanya apa Made sudah membaca komik terbaru. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Lalu ada mencontek pekerjaan teman. Nah, nih teman-teman, jika di kelas Miss berkata, teman-teman sekarang kerjakan halaman ini ya, dan dikerjakannya sendiri ya. Coba kalian pasti bisa mengerjakan. Nah, itu berarti jangan sampai kalian mencontek pekerjaan teman kalian, karena kalian harus percaya diri. Jadi kalau misalkan teman kalian sudah selesai duluan, terus kalian belum, karena susah kalian malu bertanya sama missnya. Jadi kalian mencontek sama teman kalian. Nah, itu tidak boleh ya. Itu kerjakan sendiri dengan hasil sendiri. Itu lebih jujur dan lebih menyenangkan. Oke teman-teman, sampai di sini paham tentang tadi tata tertib dan juga ya sikap yang tidak boleh dilakukan. Oke, sekarang kita buka lagi ya. Kita masuk ke pembelajaran 3. Di sini kalian suruh membaca lagi nih teman-teman nih, diminta untuk membaca tentang Nina dan Adi lagi yang sangat menyayangi si manis. Oke, baca dulu ya teman-teman. Sudah? Oke, jika sudah, ada pertanyaan nih untuk kalian. Kira-kira dari bacaan yang sudah kalian baca, nama hari apa saja yang kamu temukan pada bacaan tersebut? Ada hari apa aja teman-teman? Ya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan ya ada banyak ya. Coba Miss mau tanya nih, mau tahu jawaban kalian, berarti kalian harus mengisinya di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Oke, sekarang jika sudah paham dan sudah mengerti, kita lanjut teman-teman ke halaman 41. Nina memberikan makanan si manis dengan makanan kucing kemasan. Berat makanan kucing adalah 2 kg. Nah, berat makanannya nih. Sekarang ada pilihannya, ada 3 di sini. Nah, manakah kelompok anak timbangan yang beratnya 2 kg? Yang mana kira-kira teman-teman? Ya, kita hitung dulu ya. Untuk anak timbangan yang pertama itu ada 1 kg, 1 kg, 1 kg. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ditambah 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Jadi di sini ada 3 kg. Berarti jawabannya bukan ini. Karena yang ditanya adalah yang mana yang 2 kg. Nah, lalu yang ini kita lihat. Di sini ada 1 kg dan 1 kg. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, sudah ketemu nih ada 2. Nah, kalau ini kira-kira berapa teman-teman? Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kg. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang ini teman-teman, yang tengah. Nah, manakah kelompok anak timbangan yang beratnya 2 kg? Nah, di sini ya. Nah, sekarang selain makanan kucing ini, Nina juga memberikan ikan. Nah, ibu membelikan 3 kg ikan di pasar. Nah, kalian perhatikan ya. Lalu lengkapi timbangan dengan gambar anak timbangan. Yuk, kerjainnya di bukunya kalian. Di situ kalian hanya menggambarkan anak timbangan ini. Kalau 3 berarti anak timbangannya 3 kg ya. Ada 3 buah 3 buah anak timbangan. Lalu ditulisnya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah mengerti dan sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Jika sudah paham dan sudah mengerti, sekarang Miss punya tugas nih untuk kalian. Kira-kira apa? Ya, kerjakanlah soal latihan PB1 dari halaman 33 di nomor 1 sampai nomor 3. Lalu PB2 halaman 38 nomor 1 sampai nomor 3 juga. Dan di PB3
Ada halaman 41 sampai 42 dan ada nomor 1 sampai nomor 2. Nah, teman-teman, di sini Miss meminta nih untuk kalian jika menemukan soal yang diminta untuk mengerjakannya menggunakan huruf tegak bersambung seperti di halaman 41, di situ kalian diminta untuk memperbaiki penulisan huruf besar. Jadi dilihat dulu huruf besar yang harus yang mana dan menulisnya dengan huruf tegak bersambung. Kalian menulisnya menggunakan buku tegak bersambung ya teman-teman ya. Oke, good job teman-teman, selamat mengerjakan. Terima kasih sudah melihat video ini dan sudah mendengarkan pembelajaran hari ini dari Miss. Oke, baik teman-teman, gimana pembelajaran hari ini? Sudah paham? Mudah dimengerti tidak teman-teman? Ya, semoga kalian mengerti dan paham ya tentang pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar tentang apa? Ya, tentang merawat hewan di sekitarku. Bagaimana cara merawat hewan, bagaimana cara menyayangi hewan, lalu ya bagaimana tata tertib yang ada di sekolah apa saja. Lalu apalagi kita belajar? Ya, tentang timbangan, sebuah alat ukur, ya alat ukur berat benda. Betul. Oke teman-teman, dibaca lagi bukunya, dimengerti lagi ya supaya pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita pelajari masih tetap ingat dan tidak lupa. Oke, sampai di sini. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada kalian. Semangat teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.